Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Anda ingin nggak mendapatkan pahala yang abadi sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, terus Anda miliki? Tiada lagi. Itulah yang disebut wakaf. Dan wakaf ilmu yang direpresentasikan dengan buku yang direpresentasikan lagi dengan surat Al-Fatihah, menurut pendapat saya inilah yang terpenting. Benar. Bayangkan nama Tuhan Lata, Uzza, Manat bagi orang musyrik itu salah satunya di antaranya adalah Kana. Dan salah satu nama Tuhan mereka juga Kanas. Bayangin kalau bacanya iya Kana budu. Karena nama Tuhan mereka. Nah, di sini dijelaskan dengan amat sangat detail dan baik dengan susunan yang sederhana dan mudah dimengerti untuk kita bisa mendapatkan pengertian yang utuh. Jangan lupa, wakaf ini tidak akan hilang selama-lamanya abadi. Dengan 300.000 rupiah bisa mendapatkan 5 buah buku ini yang kami salurkan banyak sekali. Kami akan salurkan ke seluruh Indonesia. Insya Allah, saya sudah pesan. Saya pesan insya Allah 3 paket. Untuk berapa berarti? Untuk 900.000 akan mendapatkan 15 buku ini dan akan disalurkan langsung kepada mereka yang betul-betul memahami Tadabbur Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berjumpa bersilaturahim untuk sama-sama menuntut ilmu dari Ustadz Sahal Al-Mudofori. Ini terkait dengan ruqyah syariah. Alhamdulillah pekan lalu kita sempat libur karena satu dan lain hal, karena ada aksi juga ya, aksi Palestina, sehingga ada beberapa kendala yang mungkin kajian pekan lalu tidak bisa berlangsung. Pekan lalunya juga kita sudah membahas tentang sisi gelap persaingan bisnis atau persaingan usaha. Ustaz Sal juga secara detail, secara rinci menerangkan bagaimana usaha-usaha yang terkena sihir, terkena ilmu hitam ya dari pesaing bisnisnya. Kemudian juga ada tips juga dari Ustadz Sahal terkait bagaimana usaha kita agar terlindungi dari upaya-upaya sihir ya, dari pihak-pihak yang memang tidak suka dengan usaha kita. Sahabat MKI yang berbahagia, alhamdulillah, sebelum kita mulai, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan Rabb semesta alam yang telah memberikan kita kesehatan, keimanan, maupun nikmat Islam, nikmat-nikmat lain yang ketika kita menghitungnya mungkin kita tidak dapat menghitungnya karena luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriringan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW dan para sahabat dan penerus-penerusnya yang berjuang berdakwah untuk tegaknya Islam di dunia maupun di Indonesia ini. Baik, sahabat MKI, Majelis Keluarga Indonesia, sesuai dengan edaran atau informasi yang kita bagikan semalam, kita akan membahas tentang hiruk-pikuk sihir ya, sihir dalam dunia politik atau sihir politik. Seperti kita ketahui memang beberapa bulan ke depan ini kita akan menghadapi pesta demokrasi ya istilahnya ya, atau tahun politik. Insya Allah sesuai dengan jadwal pada 14 Februari 2024 masyarakat Indonesia akan memilih calon-calon pemimpin ya, baik legislatif maupun eksekutif, presiden maupun wakil presiden.
pada tahun 2024 Februari. Nah, ini merupakan salah satu agenda penting ya, masuk juga bagaimana aspirasi umat dapat tersalurkan kepada calon-calon pemimpin ya yang memang memiliki kejernihan hati ya, termasuk juga bagaimana cara-cara para calon pemimpin ini ya dalam meraih simpatik juga harus kita lihat ya, apakah menghalalkan segala cara atau bahkan memanfaatkan media ilmu hitam ya untuk meraih simpati ya. Karena biasanya kalau kita sudah menjadi rahasia umum ya kalau kita lihat ya jelang tahun politik ya, para calon anggota legislatif maupun calon eh, mungkin ya calon presiden ya berlomba-lomba untuk merebut suara masyarakat ya di daerah pemilih masing-masing. Bahkan seorang pengamat politik ya beberapa waktu lalu pernah menyatakan bahwa ini sudah menjadi tradisi ya ketika masa pemilu ini ya, dukun itu banjir ya, banjir atau artinya laris manis ya. Bahkan praktek-praktek perdukunan untuk membuka aura ya, memasang susuk dan sebagainya yang dilakukan oleh para calon pemimpin ini sudah berlangsung sejak 1955. Ini luar biasa ya. Artinya ketika kita melihat memang calon pemimpin ini tak sedikit yang jor-joran misalnya dengan memasang baliho, spanduk hingga banner-banner di banyak titik ya untuk mendongkrak popularitas. Nah itu kalau kita lihat itu adalah hal yang biasa ya. Tapi tentunya ada juga yang cara-cara haram ya yang mereka lakukan ya untuk tadi ya salah satunya membuka aura. Nah ini mungkin akan kita bahas untuk tema pekan ini dan juga mungkin nanti bagaimana Ustadz Sahal mengungkap agar kita tidak terkecoh dengan pemimpin-pemimpin yang memang menggunakan cara-cara itu ya. Kita terkesima dengan aura palsu misalnya ya. Mungkin saja kita istilahnya tersihir ya dengan penampilan padahal mereka menggunakan mediasi atau media dengan mendatangi ahli supranatural misalnya ya. Baik, tidak berpanjang kalam, Alhamdulillah sudah ada Ustadz Sahal di tengah-tengah kita yang luar biasa semangatnya hingga segar sekali Ustadz ya. Udah. Gimana Ustadz? Sehat Ustadz? Kita sapa dulu Ustadz Sahal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara? Alhamdulillah jelas Ustadz. Baik, Soalnya nggak pakai wifi nih. ya mudah-mudahan lancar Ustadz ya. Amin. Gimana Ustadz? Apa nih yang akan kita bahas nih? Tadi kan sudah saya singgung dalam pembukaan tentang sihir atau hiruk pikuk sihir politiknya. Menarik, menarik. Hmm. Karena pada saat saya di Malaysia, saya juga jumpa dengan Datuk Sri beberapa. Seperti ada mantan sekretaris Menteri Pertahanan dekat sini. Di sini jadi Melayu nih. Terus ketemu mantan Menteri Dalam Negeri, di mana dia juga calon kuat untuk menggantikan Anwar Ibrahim. Jadi saya di Malaysia ini udah masuk di ring satunya Perdana Menteri udah di kawasan. Yes, ya. Dan Luar biasa. subhanallah mereka sengaja mengundang untuk duduk bareng persis dengan pembahasan ini. Jadi Wah, luar biasa. ada beberapa petinggi-petinggi di Malaysia yang mereka menyadari bahwa memang sihir ini berlangsung ya dalam dalam pemilu. Makanya walaupun 1 tahun yang lalu Anwar Ibrahim baru dilantik, tapi ada beberapa informasi yang sangat luar biasa yang kalau saya ungkap di sini saya khawatir nggak bisa pulang dari Malaysia. Oh, antum lagi di Malaysia Ustadz ya? Masya Anda masih di Allah. Malaysia nih, masih di KL. Luar biasa. Ya kemarin ada beberapa agenda ketemu sama pimpinan di kawasan Sepang. Jadi kalau kita pernah ke sirkuit di Sepang, ini kawasan Sepang semua. Nah, saya jumpa dengan pimpinannya langsung, di mana dia juga mengalami sihir. Karena dia bukan seorang dari partai politik, Iya. tapi dia diangkat sebagai pimpinan di kawasan cukup megah di sana.
kawasannya Sepang, terus sekitar Sepang ada Cyberjaya dan lain-lain. Subhanallah dia rasain sakit 3 bulan. Ada apa gitu. Jadi Baik. ini konsultasi yang menarik ya, Wah, luar menurut biasa kami itu nih. menarik dan memang pas dengan pembahasan kita pagi ini. Wah, ini luar biasa nih, informasi menarik jamaah atau sahabat MKI. Baik, silakan Ustadz Sahal untuk menjelaskan secara lebih luas lagi ya. Silakan, Ustaz. Baik, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwani wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Majelis keluarga Indonesia yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, para asatid yang senantiasa terus membagikan ilmunya kepada kita sehingga kita merasakan manfaat yang sangat luar biasa di majelis keluarga Indonesia ini, terutama ada guru kita Ustadz Babe Haikal Hasan Baros, hafizahullah taala, semoga Allah senantiasa berkahi usia beliau ya. Kemudian ada Tuan Guru Ustadz Suparman Fajar, Ustadz Dodi Al-Jambari, ada Ustadz Khairul Alam, ada Ustadz Saifullah, ini ada ketum kita nih yang senantiasa luar biasa sekali terus menggerakkan majelis keluarga Indonesia untuk dikenal masyarakat luas ya. Ada Ustadz Selo Ruandanu, ketum luar biasa yang Masya Allah, tabarakallah. Dan kita dan kepada pengurus-pengurus majelis keluarga Indonesia yang juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada moderator yang tampan rupawan nih, Ustadz Ibnu Syafaat, Masya Allah. Tulisan-tulisan beliau cukup mencerahkan dalam beberapa media-media. Nah, di pagi yang mulia ini tentu kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih banyak memberikan kenikmatan yang besar. Kita masih bisa duduk bareng, kita masih bisa merasakan bagaimana lantunan azan yang dikumandangkan. Kita masih merasakan bagaimana sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena beberapa orang saya lihat, saya perhatikan ada beberapa orang mengeluh di usianya yang masih muda, di usia yang masih 30 tahun, dia nggak mampu melakukan sujud kepada Allah karena sakit dan lain hal. Tentunya ketika kita masih diberikan sujud kepada Allah, ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Ternyata pada saat kita sujud pun mengajarkan supaya kita ini nggak sombong. Karena sujud ini mensejajarkan antara kepala dan kaki kita. Ya, tentunya kita juga bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan hidayah-hidayah besar di pagi yang mulia ini. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara hiruk pikuk politik memang nggak akan berkesudahan, dia akan terus berlangsung. Ketika kita bicara tentang bagaimana seher pun juga akan terus berlangsung. Karena perkara-perkara yang dibahas di dalam Al-Quranul Karim, perkara yang dibahas di dalam hadis-hadis sahih yang mulia, ini akan terus berkelanjutan. Ini akan terus berlangsung sampai yaumul qiyamah. Ketika yaumul qiyamah itu datang, maka perkara ini tidak lagi ada di permukaan. Ya, tapi ketika kiamat itu belum datang, maka perkara yang senantiasa dibahas dalam Al-Quranul Karim maka akan terus berlangsung. Nah, salah satunya ini adalah sihir. Saya sering sampaikan bahwasanya sihir ya, ketika ditanya siapa yang terkena efek sihir namun tidak ada jin di dalamnya. Jadi memang efek sihir itu bisa berimbas kepada kita semua manusia yang ada di sini. Walaupun tidak ada jin yang masuk ke dalam tubuh, tapi kita terkena efek sihirnya. Ya, salah satu di dalam Quran disebutkan Nabi Musa alaihissalam pun pernah merasakan efek sihir yang sangat luar biasa ketika berhadapan dengan 10.000 pasukan penyihir Firaun. Saya pernah ingatkan ada sahirun
yang dimana dia berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam dengan jumlah 10.000, yang akhirnya 10.000 penyihir ini atau sahirun ini mereka bertobat kepada Allah, mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan qalu amanna bi rabbil alamin. Kemudian kami beriman kepada Rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Robnya Nabi Musa dan Harun. Walaupun ketika mereka berhadapan dengan Nabi Musa, sihir-sihir mereka luncurkan, serangan-serangan sihir mereka serang kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa saat itu kena efeknya, merasa takut di hatinya, sampai Allah mantapkan Musa, kulna la takhaf. Kami katakan kepada Musa, jangan takut. Innaka antal a'la. Sesungguhnya kamu ini akan menang. Kamu tinggi, kamu mulia. Wa alqi ma fi yaminik talqaf ma sana'u inama sana'u kaidu sahir. Nah, ini efek sihir. Sama dengan Nabi Muhammad SAW ketika kena sihir, tapi tidak ada jin di dalam tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah kena sihir, tapi tidak ada jin yang masuk. Karena jin itu tidak akan bisa masuk ke dalam tubuh para nabi-nabi dan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Artinya sihir ini memang ada, sihir ini terus berlangsung, sihir ini memang ada di sekitar kita. Contoh lain, saya pernah juga ulas, saya pernah bahas, kembali saya ingatkan, ketika kita nonton pertunjukan debus, ya, kita lihat bagaimana kita menyaksikan ada orang yang dengan hebatnya motong lidahnya dengan golok yang tajam, dia motong tangannya dengan golok yang tajam, dia berjalan atau dia taruh leher dia di pedang yang tajam atau golok yang tajam, dan kita lihat itu nggak terpotong, nggak putus lehernya, nggak putus lidahnya. Kenapa? Sebelumnya, sebelum mereka melakukan pertunjukan debus itu, mereka mengirimkan sihir kepada kita dan kepada orang-orang di sekitarnya. Sehingga efek sihir ini akan berasa kepada kita. Kalau kita nggak kena efek sihir, kita akan lihat biasa aja pertunjukan itu. Kita akan lihat biasa aja penampilan yang ditunjukkan oleh debus. Tidak ada hebat-hebatnya. Kita akan melihat biasa. Kalau kita memang orang-orang yang tidak kena efek sihir. Tapi bagi kita yang kena efek sihir, kita akan bilang, wah gila, keren banget tuh. Golok tajam begitu nggak kena. Kalau kita sudah sampai tak kagum, kalau kita sudah sampai takjub, maka sadarilah ada efek sihir yang mengenakan diri kita semua. Ya, ini menarik. Ketika saya ini belum bicara Indonesia karena saya masih di Malaysia. Kemarin beberapa hari, 2 hari, ya 2 hari berturut-turut, saya jumpa langsung dengan beliau, pernah menjabat sebagai Perdana Menteri atau menjabat Menteri Dalam Negeri di Malaysia. Ya, Menteri Dalam Negeri di Malaysia baru habis kemarin tahun 2002, tapi calon kuat untuk menggantikan Anwar Ibrahim saat ini. Duduk bareng. Beliau sadar betul bahwasanya ada praktek sihir yang memang sedang berlangsung di Malaysia ini. Sampai saya juga duduk bareng dengan mantan sekretaris Menteri Pertahanan. Jadi dia cerita banyak, semua urusan-urusan Malaysia dengan sign, dia tanda tangan, urusan persenjataan dan lain-lain, itu saya yang tanda tangan. Sekjen ini yang tanda tangan, dan subhanallah, dia juga ceritakan bagaimana ketika sihir ini berlangsung di Malaysia. Ketika dia sudah ada di hadapannya surat untuk dia tanda tangani, tapi nggak sanggup untuk menandatangani surat itu. Subhanallah. Kenapa? Karena dia sadar betul ada sihir yang berlangsung. Terus kemarin tadi awal saya cerita ada pimpinan, kalau di kita nih pimpinan daerah, di mana pimpinan wali kota ya, mungkin wali kota kita anggap. Dia di daerah Sepang, kita tahu ada sirkuit di sini, di Sepang, sekitar sini. Ketika dia menjabat sebagai seorang pimpinan daerah di daerah Sepang ini, tiba-tiba dia sakit 3 bulan. Terus dia berpikir, karena dia bukan seorang dari partai politik, ya, dia bukan seorang yang memang sengaja diusung untuk menjadi pimpinan dari partai politik, tapi dia seorang diri, ya, ada kekuatan lain di sekitarnya yang mendorong sehingga dia mampu menjadi pimpinan. Yang dia sadari bahwasanya
Kenapa dia sakit? Oh, mungkin ada orang-orang yang menginginkan posisi itu, sehingga itu yang membuat dia hanya bertahan 3 bulan, dan berikutnya dia kemudian kembali menjadi seorang pimpinan di Sepang, Malaysia. Artinya sihir ini memang terus berlangsung. Ya, hiruk pikuk politik ini akan terus berlangsung. Apalagi dalam waktu dekat di Indonesia juga kita hadapi bagaimana pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia. Apakah ada nuansa sihir? Jelas ada. Kalau saya boleh cerita, kalau saya boleh cerita, nanti kayaknya nggak di YouTube, Pak, belum ya? Di tahun 2019, saya pernah ketemu salah seorang yang dia memang sahabat dari seorang, ya, sahabatnya dari seorang pimpinan di Indonesia. Dia bagi cerita sama saya bahwasanya sudah disiapkan 147 dukun terbaik untuk memenangkan pemilihan umum ini. Sampai saya disampaikan bahwasanya, Ustaz, lihat nanti pada saat proses pemilihan umum itu berlangsung, usai dari proses pemilihan itu akan ada 700-an orang meninggal dunia. Saat dia bicara sama saya tepis informasi itu. Saya anggap nggak mungkin lah, karena kita nggak bisa mendahului takdirnya Allah. Kita nggak akan mungkin bahwasanya takdir Allah ini kita bisa sampaikan 700 orang meninggal, itu mendahului takdir. Oke, lihat aja saat nanti. Jawaban dia, lihat aja nanti. Subhanallah, pada proses pemilihan umum di tahun 2019 itu, usai pemilihan, keesokan harinya, 2 hari setelah itu, saya ditelepon, Ustaz, lihat berita, cek berapa orang yang meninggal dunia. Persis dengan apa yang saya sampaikan. Saya bilang, kenapa bisa tepat begitu, Pak, jumlahnya? Dia bilang, karena pada saat saya menemui dukun-dukun itu mengatakan akan minta tumbal itu di atas 700-an orang. Ya, ini percaya nggak percaya? Ya, ini percaya nggak percaya karena memang ini sudah berlangsung di Indonesia. Ini percaya nggak percaya? Ketika ditemui bahwasanya kita cek medis dengan alasan kelelahan, nggak sampai meninggal dunia. Kita tahu bagaimana kita mengurusi pemilihan umum sebagai anggota KPPS, ini nggak akan merasakan lelah yang begitu dalam. Tapi subhanallah, saya jumpai beberapa saudara saya yang menjadi KPPS saat itu, memang sakitnya yang mereka rasakan tuh kayak langsung nyesek, ngunci pernafasan, terus kayak orang nggak bisa leluasa bernafas, terus langsung jatuh. Tapi kali itu saya langsung bantu ruqyah, dan alhamdulillah langsung membaik, langsung bisa seger kembali. Saya langsung menduga jangan-jangan ini adalah bagian dari sihir, sehingga sakit yang dirasakan tuh memang nggak dideteksi dengan medis. Nggak mungkin orang sakit kelelahan sampai langsung mengunci pernafasannya dan langsung tiba-tiba meninggal dunia. Gitu. Jadi memang saya juga tanya, berapa memang yang dikeluarkan dalam proses untuk mendapatkan tumbal itu. Dia bilang sudah ada ratusan sapi yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, kemudian kepalanya dilarungkan ke laut. Subhanallah, banyak praktek-praktek yang sangat luar biasa. Artinya praktek ini ada, dan kita memang harus yakini proses ini ada. Sekarang pun sedang berlangsung sihir itu. Ya, ketika nih ngomong politik, nggak bahaya, tak? Oke, saat ini pun sedang berlangsung di Indonesia, di Indonesia. Ketika kita lihat dan kita saksikan seorang yang dia tidak ada pengalaman politik sedikit pun, tiba-tiba menjadi pimpinan. Dan orang-orang di sekitar akan mengatakan, gila, hebat. Memang cocok dia jadi pemimpin. Dia memang cocok masih di usia muda. Saya katakan ini efek sihir. Saya sering bilang dengan orang-orang di sekitar, hati-hati, ini adalah efek sihir.
Sama dengan ketika nanti Dajjal itu turun di muka bumi, Dajjal itu muncul di permukaan, Dajjal membawa neraka dan surga. Ketika orang disodorkan surga, orang akan memilih, saya akan pilih ini. Padahal surga yang ditawarkan Dajjal itu neraka sesungguhnya. Tapi mereka terpesona dengan gayanya Dajjal. Tapi kita tahu Dajjal ini orang kafir. Kita tahu Dajjal ini adalah penghuni neraka jahanam. Tapi tidak ada satupun di dalam diri kita nanti ketika berhadapan dengan Dajjal itu mampu mengalahkan Dajjal. Walaupun kita ini orang-orang yang beriman. Nah, makanya di dalam hadis-hadis Sahih Muslim salah satunya pasukan Dajjal ini adalah para penyihir. Nah, sihir ini sedang berlangsung, sihir ini sedang kita rasakan bersama. Saya bilang ketika kita mulai terpesona dengan sosok di mana sosok ini kita anggap dalam segi ilmu politik, kalau kita bicara politik, dalam segi ilmu politik ini tidak ada, tidak kita dapatkan, tiba-tiba dia menjadi pimpinan di atas, ketika dia menjadi seorang yang akan memimpin Indonesia, terus kita terpesona, kita kagum, saya bilang coba rukyah diri Anda. Khawatir memang ada efek sihir yang mengikatnya. Kata Ustaz Ibnu Safa tadi bilang, apalagi dukun-dukun saat ini mulai ramai, banjir orderan. Betul, betul sekali. Mereka ingin membuka aura. Bagaimana saya pernah ketemu seorang ini adalah yang pernah memasang baliho-baliho besar di Jakarta. Ya, saya nggak sebut namanya, nanti tahu orangnya. Dia bilang dia punya ratusan keris. Dia ada amalan-amalan khusus. Dia pernah memiliki benda di mana ketika orang melihat baliho dia itu langsung mengena di hati dan teringat dalam bayangan. Nah, silakan nanti diuji coba buat jamaah Majelis Keluarga Indonesia. Perhatikan baliho-baliho yang kita lihat. Ketika kita lihat kemudian jantung kita berasa langsung berdebar. Ketika kita langsung hilang fokus kita, terus langsung masuk dalam benak kita, langsung masuk dalam bayangan kita, maka berhati-hatilah, boleh jadi gambar itu ada nuansa sihir di dalamnya. Dia pernah sampai pasang 1000 baliho. Ini orangnya langsung cerita ke saya nggak sebut namanya, karena ini orang dikenal di Indonesia. Dan akhirnya dia bertobat kepada Allah, dia akui dia salah. Dia akui dia dosa, dia akui dia ini melakukan kesyirikan. Ketika dia pasang 1000 baliho, sebelum pasang 1000 baliho, dia gunakan ritual. Dia pakai ritual-ritual supaya orang melihat baliho langsung tertancap dalam hati dan pilih orang itu. Makanya nanti ya ketika ada proses pemilihan umum ini berlangsung, nggak heran. Misalkan pada saat kita ingin menentukan pilihan dengan hati kita, pilihan pemimpin yang kita jadikan seorang sosok pemimpin, tiba-tiba ketika ada di dalam ruangan tertutup, ruangan langsung umum, bebas, rahasia, dalam satu ruangan itu, kita ingin mencoblos orang yang kita ingin jadikan pemimpin, tiba-tiba kita berubah haluan. Hati-hati. Ini adalah sihir yang sedang berlangsung. Biasanya mereka gunakan sihir ini dengan sihir marsyus. Sihir yang dipercikan dengan air di sekitar apa kalau ruangan-ruangan yang tempat pencoblosan itu apa namanya? Bilik Bilik suara. suara. Ketika kita ingin masuk bilik suara, saya sarankan kepada semua kaum muslimin dalam kondisi berwudu. Saya sarankan kepada semua kaum muslimin ketika kita sudah mantap menentukan pilihan kita, siapa yang akan menjadi pimpinan kita di Indonesia ini, maka dalam keadaan berwudu, kemudian keluar rumah sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang saya lakukan ketika saya menjadi seorang yang menjadi saksi bagaimana sihir itu berlangsung pada persidangan Ahok di tahun 2017. Ya, kalau boleh teman-teman buka, nanti di Google cari sidang Ahok pakai tukang sihir, pakai sihir. Itu nama saya disebut, nama saya cukup pernah viral saat itu.
Saya pernah mendampingi Kiai Ma'ruf Amin karena di saat itu beliau jadi seorang yang menjadi saksi kuat. Subhanallah, laporan pengacara-pengacara saat itu, kuasa hukum dari umat Islam yang ingin menuntaskan kasus sihir Ahok atas penistaan agama, Al-Maidah ayat 51, ketika mereka di luar persidangan, mereka mengatakan kita akan bongkar, kita akan bicarakan dia salah, dia sudah menghina agama kita, dia sudah menghina Al-Quran kita. Subhanallah, masuk ke dalam ruang persidangan, duduk di bangku saksi, kemudian kalimat yang terucap di hadapan hakim adalah, Pak Hakim, saya maafkan Ahok. Ahok ini nggak bersalah. Padahal sebelum masuk ruang sidang, dia semangat luar biasa. Sebelum dia masuk ke ruang persidangan, dia sudah semangat, saya mewakili umat Islam, saya akan bongkar bahwasanya Ahok ini menista agama. Tapi pas masuk dalam ruang persidangan, duduk di bangku persidangan, yang diucapkan adalah, saya maafkan Ahok. Akhirnya ada kuasa hukum dari umat Islam saat itu hubungi saya, Ustadz, kayaknya ada yang nggak beres deh di dalam persidangan. Masa 9 kali persidangan semuanya maafin? Masa 9 kali persidangan semuanya langsung menerima bahwasanya Ahok nggak bersalah? Padahal mereka semangat untuk menuntaskan, menumpaskan, atau menyelesaikan kasus ini supaya dia dipenjara. Akhirnya saya masuk ke dalam, dan subhanallah memang benar adanya mereka masukkan 4 tukang sihir di dalamnya. Saya lihat ada 2 tukang sihir, ada penyihir di persis di belakang bangku saksi. Terus ada 1 penyihir lagi di pojok sebelah kanan. Ini ditujukan untuk JPU, jaksa penuntut umum. Yang 1 lagi ditujukan untuk hakim. Harusnya seorang saksi tidak mendapatkan tekanan dari jaksa penuntut umum. Yang harusnya mendapatkan tekanan itu adalah terdakwa, bukan saksi. Tapi di saat itu dikondisikan 2 orang penyihir persis di belakang bangku saksi, dia dikondisikan supaya langsung hilang konsentrasinya, langsung hilang fokusnya, langsung hilang keberaniannya, dan dibuat rasa takut yang begitu hebat. Ketika JPU bertanya sama dia, dia kayak ada langsung takut hebat di dalam hatinya. Karena ini saya beberapa ketemu saksi-saksi yang pernah menjadi saksinya Ahok saat itu. Terus orang-orang yang berada di bangku menjadi peserta sidangnya Ahok, ya, menjadi peserta sidangnya Ahok, itu di sebelah kanan, itu bolak-balik mereka ke kamar mandi, mereka muntah. Karena saya sudah lakukan proses ruqyah di dalam persidangan saat itu. Termasuk Kiai Ma'ruf Amin, ya. Termasuk Kiai Ma'ruf Amin, saya nasihatin beliau, Pak Kiai, saat masuk ke ruangan sidang, ucapkan takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agar apa? Agar sihir ini memang langsung hilang, efeknya langsung hilang. Dan saya standby memang di saat itu untuk menginformasikan bahwasanya efek sihir ini untuk tidak lagi ada di ruangan persidangan. Subhanallah, ini memang berlangsung. Ya, ini memang berlangsung. Akhirnya diketahui keberadaan saya oleh mereka, sampai mereka bertanya-tanya ke beberapa peserta sidang, siapa nih orang ini siapa? Padahal saya ikut gabung dengan barisan pengacara saat itu, karena saya dapat identitas pengacara. Siapa mereka? Siapa nih orang? Siapa nih orang? Ada salah seorang yang bertanya sama saya, ada salah seorang yang bertanya dengan teman saya di samping saya. Dia bilang siapa nih? Oh, dia Ruqyah nih, ruang sidang ini segala macam. Dan disitulah wartawan langsung menuliskan sebuah berita bahwasanya saya dihadirkan, saya sengaja dihadirkan untuk menghalau sihir yang diberikan oleh Ahok di saat 2017 itu. Subhanallah. Jadi memang sihir ini berlangsung. Dan ternyata memang saya temukan sihir yang digunakan ini salah satunya adalah sihir mu'allaq, sihir yang digantungkan. Ada media-media sihir yang memang sengaja digantungkan di pohon-pohon supaya orang terkena efek sihirnya. Jadi memang sengaja dibikin secara umum, ya, sengaja dibikin secara umum. Salah satu ciri-ciri orang yang kena sihir mu'allaq adalah selalu merasa kelelahan.
kayak dia berasa kayak capek, ya kayak berasa capek. Terus kayak berasa ada ketegangan dalam hatinya, emosi nggak terkontrol dan lain-lain. Terus sering bergejolak dalam hatinya, nggak jelas, marah-marah nggak jelas, galau nggak jelas, baperan nggak jelas. Jadi memang ada rasa itu. Coba aja perhatikan ketika 2019, saya bilang, ketika bagaimana ada istilah kampret dan cebong, itu kan peperangan hebat yang berlangsung. Mereka nggak sadar bahwasanya ini sedang ada permainan sihir. Sehingga pergejolakan di dalam hati mereka cukup panas. Pergejolakan di antara satu dengan yang lainnya ini cukup hebat. Sehingga teman dengan teman jadi bermusuhan, saudara dengan saudara jadi bermusuhan. Padahal kita tahu ini urusan biasa, ini urusan politik aja. Kita memang benar menentukan siapa pemimpin yang benar yang kita pimpin saat itu. Tapi subhanallah, karena ada sihir yang berlangsung, sehingga tidak seperti layaknya orang yang sedang melakukan pemilihan umum. Karena ada pergejolakan yang begitu hebat. Sekarang pun sama. Mereka mainkan. Makanya saya sering bilang bahwasanya bedanya 2019 dengan 2024 ini, 2019 bagian bawah yang dibikin panas, dibikin bergejolak, dibikin berperang, dan sekarang bagian atas yang akan bermain dengan peperangan ini. Gitu. Jadi ini ciri-ciri sihir ini sedang berlangsung di hadapan kita saat ini. Kemudian ada yang reaksinya selalu merasa panas, terus kayak ada yang berputar di bagian kepalanya, serta nggak fokus. Maka tadi saya bilang ketika kita termasuk orang yang terpesona, merasa kagum dengan sosok yang kita tahu, misalkan kita sadar, kayaknya memang dia nggak pantas, tapi kita terpesona luar biasa. Maka perlu dicek diri kita, perlu dirukyah diri kita, agar efek sihir itu memang hilang dari diri kita. Terus tiba-tiba kita nggak suka makan burung merpati, ya daging burung merpati. Terus merasa nggak nyaman dengan aromanya. Terus yang sangat mencolok ciri-cirinya antara lain adalah kita sering merasa jantungnya berdebar-debar. Kayak gitu. Ini sebuah cuplikan awal aja Ustadz Ibnu Safaat. Silakan buat teman-teman atau jamaah yang mau bertanya, kita diskusi bareng tentang sihir yang terjadi dalam ilmu politik. Ini saya lihat ketum kita keluar nih dari. Baik, sahabat MKI yang berbahagia, sebelum kita buka sesi diskusi atau tanya jawab, kita simak dulu nih yang mau lewat. Silakan Pak Admin. Ya, ini salah satu produk MKI yang bisa sahabat MKI beli, konsumsi ya. Ini Zamirah ya, garam, bisa menghubungi Bu Ninik, ada handphonenya di player ini ya. Dengan membeli produk-produk MKI berarti sahabat MKI turut mendukung dakwah atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh MKI. Baik, sudah ada yang mengangkat tangan nih, Ustaz, untuk bertanya dari Bu Siti Nurjana. Silakan Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saha, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Siti. sahabat KI semuanya. Ustaz Saha mau Baik. ini aja share terkait ini kan sekarang bicara masalah sihir politik ya. Sedikit banyak kan saya punya pengalaman nih 2 periode kemarin. Jadi sekali lagi ini zaman-zaman saya masih jahiliyah lah gitu ya, masih belum hijrah gitu ya. Jadi memang betul Tasahal ada yang terkait sihir-sihir itu karena gini, waktu itu awal baru sekali terjun ke politik dan memang belum punya pengalaman sama sekali, saya bentuk tim sukses kan untuk bantu saya. Di mana saya dapil saya itu bukan daerah tinggal saya, jadi memang benar-benar saya baru ke daerah itu. Nah, ketua tim sukses saya itu punya kakak ipar yang katanya
orang pinter. Katanya orang pinter. Saya dibawa, sudah tetap sosialisasi ke masyarakat tetap jalan, tapi saya dibawa ke namanya Ustadz A lah gitu ya. Akhirnya saya dibawa ke kuburan. Ke kuburan malam-malam. Jadi ada beberapa orang termasuk Ustadz itu, kita baca di depan apa namanya? Di depan makam itu. Kemudian ada yang ada kemasukan berbentuk perempuan itu tasahal. Intinya kita dibawa ke situ supaya itu minta dibantu entah berupa apa gitu, saya nggak paham tapi dibantu. Dan pantangan saya waktu itu adalah tidak boleh minum air kelapa, tidak boleh minum air kelapa apapun, air kelapa muda atau apa saya lupa itu kan. Cuman batin saya menolak karena menurut saya nggak sejalan. Akhirnya sesudah itu sosialisasi, saya sengaja cari tukang kelapa muda. Akhirnya saya minum kelapa muda tuh airnya. Beberapa saat, mungkin udah beberapa minggu, itu saya ketemu lagi nih sama Ustadz Aini dan dia tahu. Ternyata dia menanamkan sesuatu di tubuh saya. Menanamkan sesuatu di tubuh saya dan itu hilang karena kamu minum air kelapa ya gitu kan. Masa sih saya pura-pura gitu kan? Iya nih kamu minum nih, makanya ya di tubuh kamu tuh udah nggak ada gitu. Nah itu Ustaz Sahal. Jadi sekali lagi memang betul saya meyakini bahwa itu memang ada. Mungkin itu aja pengalaman saya Ustaz Sahal. Masya Terima Allah. kasih. Makanya saya nggak mau lagi berpolitik. Ya. Banyak intrik. Ya, terima kasih Ustaz Sahal. Assalamualaikum. Ya, mari. Waalaikumsalam. Makanya di tahun politik ini saya sering bilang bahwasanya tanpa disadari ini adalah tahun pemurtadan nasional. Kenapa pemurtadan? Karena banyak orang-orang yang kayak tadi Bu Siti Nurjana nih datang begitu kan, itu kan udah membatalkan keislamannya tanpa disadari. Ya. 2019 banjir banget tuh telepon dari anggota-anggota DPR, menteri-menteri yang minta saya, yang undang saya, minta bantuan saya. Banjir banget undangan sampai saya tahu betul banyak yang pasang ini, melakukan ini supaya orang yang punya dapil yang sama, dia tidak ada suara sedikit pun ke dia, terus efeknya ke gitu. Jadi memang salah satu yang digunakan itu adalah pengasihan. Jadi orang anggap ini sihir putih yang didatangi ustadz. Kayak Bu Siti Nurjana yang datangi ustadz. Dia anggap ini sihir putih. Nah, sihir putih itu adalah dia supaya orang terlihat karismatik, supaya orang itu terlihat wibawa, supaya orang itu terlihat bahwasanya lebih dari yang lain. Sebenarnya efek dari sihir itu adalah menutup yang lain. Itu. Ketika dia terlihat wah, terlihat mempesona di hadapan orang, itu sedang menutup orang-orang yang di sekitarnya. Nah, itu juga sama, itu bagian dari tugas sihir, itu bagian dari salah satu tujuan sihir. Menghancurkan, memecah belah, dan lain-lain. Ya. Ya, silakan, yang mau nanya lagi. Ini saya sengaja kasih waktu banyak nih. Silakan sahabat MKI yang ingin bertanya, bisa juga seputar atau di luar tema, Ustaz ya. Saya kayak di Malaysia bakal beberapa kali ya bolak-balik diminta menjadi penasehat spiritualnya calon Perdana Menteri. Guru spiritual, Ustaz ya. Ustaz. Udah Ustaz, saya kasih visa 5 tahun Malaysia, mau ntar kapanpun bolak-balik bisa. Waduh, nanti dulu deh. Saya pikirkan dulu itu. Izin bertanya. Oke. Ya, silakan. Yang ingin saya tanyakan, apakah benar bahwa tokek dan ceca itu salah satu binatang yang bisa menghantarkan sihir gitu, Ustaz? Dan apakah benar orang yang mengatakan bahwa seseorang yang di rumahnya ada tokek atau seseorang yang kejatuhan tokek itu adalah orang yang sudah jelas jadi target sihir?
Apakah benar orang yang berpendapat demikian, Ustadz? Itu yang saya tanyakan. Makasih Ustadz sebelumnya. Iya, sama-sama. Ya. Apakah benar ketika ada toke dan cicak ini bagian dari sihir dan dia bisa menghantarkan sihir? Itu benar. Karena sihir cicak dan toke ini juga bagian dari pasukan iblis, Bahkan Rasulullah SAW pun menganjurkan agar kita membunuhnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Namrud, laknatullah alaih, ya, itu banyak binatang-binatang yang dia mendatangi Ibrahim alaihissalam di dalam api, dan mereka meniupkan api itu agar api itu padam. Sampai ada burung-burung yang dia datang ambil air setetes demi setetes untuk memadamkan api, sampai dikata burung, nggak mungkin satu tetes ini bisa memadamkan api yang begitu besar. Kata burung, ya memang nggak mungkin, tapi bagaimana saya lakukan ini supaya Allah tahu saya ada di posisi yang mana. Sikap saya ini menentukan bagaimana Allah tahu saya di mana. Nah, dalam kisah ini cicak, ya jenis cicak, ya pokoknya sebangsanya deh, cicak dan sebangsanya, dia justru datangi api itu dan dia menghembuskan api itu agar api itu membesar. Artinya ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih mulia, supaya kita membunuh cicak. Kenapa? Karena cicak itu ada di bagiannya Namrud saat itu. Bukannya memadamkan api, tapi dia justru menghembuskan api supaya api ini membesar. Nah, dari bagian inilah bahwasanya cicak dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita bunuh. Ya, 1 kali pukulan akan mendapatkan 100 kebaikan, 2 kali berkurang sedikit, 3 kali berkurang, dan seterusnya. Ketika ditanya apa benar? Benar. Ya, apa benar? Benar. Nah, kalau misalkan kita kejatuhan cicak, makanya nggak heran ya, kalau orang yang kena sihir atau ada gangguan jin kuat dalam tubuhnya, itu di rumahnya selalu banyak cicak. Nggak heran. Ya, selalu aja. Nah, kenapa toke? Biasanya toke ini salah satu binatang yang juga kita berlaku syirik pada Allah dengan tatoyur. Umumnya orang-orang kita ketika mendengar suara toke, apa yang dilakukan? Kita dengar suara toke, kita ngitung kancing. Toke kaya, toke miskin, toke kaya. Ya Allah, gue jadi orang kaya. Apa urusan ini suara toke dengan ngitung kancing kita? Nggak ada urusannya. Nah, itu dia tatoyur. Bagian dia mengundi nasib dengan satu benda. Ya, kalau memang kejatuhan cicak, itu posisi kita kena sihir. Kalau itu belum tentu benar. Ya, kalau misalkan kejatuhan cicak. Tapi kalau cicak itu bagian, ya itu benar. Ya, itu jawabannya, Bu. Baik, silakan yang lain. Ustadz, ini kadang kan yang mungkin untuk calon pemimpinnya tidak mau tahu ya terkait sihir di dunia politik ya. Biasanya kan tim sukses misalnya yang mendorong-dorong calonnya ini untuk menggunakan jasa dukun ya, jasa supranatural, paranormal dan sebagainya ya. Nah ini gimana Ustadz? Bisa tertolak nggak ketika calon pemimpinnya tidak berkendak, kemudian tim suksesnya ini yang mendorong-dorong, atau bahkan tanpa sepengetahuan calonnya ini melakukan ritual-ritual dengan dukun ya untuk memenangkan calon pemimpinnya ini. Artinya tim suksesnya artinya yang bergerak. Sama Sat, bisa Ya, Sat. kalau tim sukses yang bergerak, sebenarnya tentu harus ada izin dari yang ditargetkan. Kalau dia hanya tentu harus ada izin dengan yang di ini, karena tim sukses itu adalah orang yang minta disihirkan. Orang yang datang minta disihirkan dengan tujuan supaya orang ini bisa naik di permukaan, bisa terlihat jauh lebih beda dengan yang lain. Tentu harus dapat izin dari calon tersebut.
Kalau dia nggak dapat izin, itu nggak bisa. Kalau tim sukses yang bergerak inisiatif ya, misalkan inisiatif, wah kita main ini, itu nggak bisa. Memang harus ada izin itu. Nah, ketika calon itu mengiyakan, ya dia kena imbas dosanya. Dia kena imbas dosanya, dia kena imbas bahwasanya dia berdosa dan lain-lain. Makanya saya pernah beberapa kali ketemu dengan calon pemimpin kita, dia tidak mainkan itu, dia tidak gunakan itu, tapi dia merasakan ada efek itu dalam timnya. Makanya ya lagi-lagi saya selalu sarankan buat kita semua nanti pada saat kita mau melakukan pemilihan umum, hadir sebagai seorang yang menentukan pilihan, maka jangan sampai kita termasuk orang yang lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam keadaan wudhu, yang kedua dengan bertakbir 3 kali, yang ketiga sambil doa perlindungan agar Allah jaga, Allah lindungi kita. Itu bisa berubah tuh. Itu bisa berubah ketika kita udah masuk ke bilik suara yang tadinya kita udah menentukan misalkan Ibnu Safat sebagai pimpinan kita, tiba-tiba berubah ke orang yang lain. Iya. Gitu ya. Artinya ini Ustaz ya, ketika calon pemimpin ini tidak menyetujui berarti tertolak ya dari tim sukses Tolak. yang baik. Silakan sahabat MKI yang ingin bertanya atau ada pengalaman-pengalaman seperti Ibu tadi Siti Nurjanah ya. Tempat Bu Diah silakan. Silakan Bu. Ya. Ya. Ya silakan Bu. Ini nggak ada suaranya. Oke. Ini mau melanjutkan ini tadi tentang toke. Bulan di rumahnya tuh ada toke ya. Ada toke tuh kayaknya dia beranak pinak ya. Nah ini untuk ini tuh ada berbagai pendapat ya. Dan kalau ke rumah, oh ada toke ya. Kalau toke itu katanya biasanya kalau punya ada toke jadi orang kaya katanya gitu. Terus barusan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Sahal. Nah, bagaimana cara memancing itu kan katanya harus dibunuh ya, harus dibunuh ya. Bagaimana memancing keluarnya karena yang terdengar kan hanya suaranya saja gitu. Itu suaranya keras sekali. Jadi saya dengar itu jadi takut. Nah, itu bagaimana caranya? Ya kalau dibilang ada toke itu orang kaya, banyak orang-orang kita meyakini kalau toke itu berukuran besar di atas 30 cm, ya 32, 33, itu punya harga yang mahal. Kalau dijual mahal dan bisa jadi orang kaya. Ada orang yang masih berkeyakinan toke di atas 32, 33 bisa di atas 100 miliar harganya. Ada yang bilang gitu, itu memang karena jual tokeknya jadi orang kaya. Tapi kalau kita meyakini bahwasanya toke ini, nah itu nggak boleh. Nah, itu bagaimana? Saya sarankan memang harus ditemukan tempat persembunyian mereka dan diusir. Atau ditangkap, dibuang ke tempat yang lain, atau kalau mau bunuh, bunuh aja. Ya caranya gimana memancingnya? Kan susah Itu di atas. ada orang yang paham tuh. Ada orang yang paham nangkap toke. Kalau mau nangkap toke siang, dia nggak akan bisa lari dengan cepat. Terus kalau nangkep toke pakai bahan, pakai kain. Saya pernah nangkep toke soalnya. Pakai kain, saya temu toke terus saya tangkep atasnya. Kita nangkepnya jangan nyamping ya. Itu dari atas. Karena dia biasanya larinya bukan ke samping, dia langsung naik ke atas. Karena tipikal toke itu dia memang merambat ke atas. Nah, kita langsung kunci dari atas, tegrep. Kalau bahasa orang Betawi pinggiran, ditegrep tokeknya, nah pegang palanya. Gitu. Ya, Atau ya bisa cari orang. Atau kalau mau taburin bubuk kopi
Nanti tokenya akan keluar. Air Oh, panasnya mana? Gitu. Dia nanya. ini teh serius ya teh? Iya, kamu. Kalau mau kopi kan. Saya kemarin ada ular di rumah, sempat kedatangan ular kobra. Terus tadinya saya mau naruhin garam di sekitar ular itu. Takutnya ularnya keluar lagi. Cabenya mana? Dia panggil orang. Ada orang yang paham kok untuk nangkap toke, Bu. Ini nyarinya kemana ya? Ya saya yang dengar itu jadi ngeri juga. Soalnya kalau itu kan Dia ganggu, biasanya di atas 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 rumah. Nah, suaranya itu dia keras sekali. ngumpet. Hah? Iya. Dia kalau siang nggak bersuara, biasanya malam bersuara. Ini suaranya keras gitu. Terus hmm, Kalau kalau suara toke sama suara kuntilanak hampir sama. Pastikan itu kuntilanak, kuntil biang apa toke. Kalau toke soalnya kuntilanak itu kalau pernah ya jatuh, kalau pernah jatuh di bawah kulkas gitu ya, ke bawah. ya Nah itu itu tangkap aja, Bu. ya kan susah nangkapnya, terus langsung dikejar, keburu takut lah gini. Eh, ya susah nangkapnya gitu. Mm. Ya panggil orang aja yang bisa. Oh, ya manggilnya kemana? Ahli Diumumkan Ibu toke. di mana? Bu di di Bandung. Bandung, di Bandung ya. Coba aja di googling di Hah? Bandung yang bisa nangkep toke. Oh gitu. Kalau Oh di iya, Jakarta ada sih. itu membahayakan Itu ya. banyak, Bu. Toke itu Saya banyak diburu orang. oh, jadi kalau kalau bisa ketemu itu bisa dijual juga gitu. Bisa jadi kaya. Ya, bisa kalau ibu mau jadi orang kaya, Tapi diukur itu dulu sirik, panjangnya. sirik nggak itu? Enggak lah. Kan dijual saat ya. Kalau tujuannya buat buat jual toke biasa, jual. Ini saya butuh duit nih, jual toke. Ya makasih. Tapi di internet banyak itu Bu, cara mengusir Tapi toke. sebaiknya dibunuh aja ya. Ya Dibunuh aja. dibuang aja, Bu. Iya dibunuh biasa atau dibuang. Ya bunuh boleh. Ya, Kalau ibu nggak tega bunuhnya, orang lain yang bunuh. iya, iya. Ya, ya makasih Stan. Ya sama-sama. Baik, ini ada lagi Bu Sri. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini jadi ngeri nih soal pemilihan eh, pemimpin kita ini kalau marak seperti itu ya Pak Ustadz. Saya mau tanya begini Pak Ustadz, sihir itu, jin itu bisa masuk ke sistem pemungutan suara gitu ya, sehingga bisa merubah itu. Kalau Betul, betul, bisa betul, nggak gitu Pak? Soalnya kita betul. jadi bagaimana ya Pak Ustadz ya? Kayaknya tahun 2019 saya pantangin itu tiba-tiba kok suaranya jadi berubah, berbalik gitu. Bingung juga kita ini salah layar atau ada permainan di situ, takutnya nih khawatir seperti itu gitu. Kemudian buat calon-calon yang memang sudah murni akidahnya dia nggak itu, penjagaan yang harus dilakukan supaya terhindar dari sihir-sihir itu bagaimana ya Pak Ustadz supaya selamat gitu Pak Ustadz. Baik. Demikian Pak Ustadz, mohon itunya. Oke, yang tadi saya bilang bahwa akan ada efek sihir itu pada saat penghitungan suara, itu efek sihir berlangsung. Saya udah sadar betul, wah ini efek sihir berlangsung. Jadi memang ketika berubah, sebenarnya bukan angka itu yang berubah, tapi pandangan kita dibikin berubah. Oh, begitu. Pandangan kita berubah. Sama kayak kemarin saya bantu beberapa para petinggi BUMN, ya, para petinggi BUMN yang ketika ada proses korupsi yang berlangsung, ya, ada proses korupsi yang berlangsung, kasat mata sebenarnya terlihat. Dia bermain di sistem. Jadi dari jumlah 120 miliar per bulan masuk ke rekening pribadi 5 orang. Itu kasat mata memang terlihat secara sistemik, secara sistem dia terlihat, tapi orang-orang lain nggak bisa lihat. Nah, karena ada efek sihir. Nah, ketika salah seorang jamaah saya pimpinan di BUMN saya rukyah, dia langsung melihat jelas bahwasanya ada
ada praktek korupsi yang berlangsung melalui sistem. Jadi memang pandangan itu yang dibikin nggak melihat. Terus ada yang saya juga bantu Pertamina, grup Pertamina sampai 35 triliun korupsi, itu para petinggi-petingginya saya bantu rukyah. Sehingga baru terbongkar, terlihat jelas praktek yang sedang berlangsung. Makanya nggak heran kalau kita nggak bisa lihat apapun yang dilakukan oleh orang-orang itu karena memang ada permainan sihir. Sehingga tipu daya itu menipu pandangan kita, sihir itu bisa menipu pandangan kita dan kita jadi nggak bisa melihat yang sebenarnya. Karena sihir itu adalah mengalihkan pandangan kita dari nilai yang benar. Kita lihat itu tali, tapi karena sihir jadi terlihat seperti ular. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan para penyihir Firaun, padahal mereka lemparkan tongkat, tapi terlihat seperti ular. Nah ini sihir. Tapi Nabi Musa alaihissalam justru mencaplok, ya, tongkat itu adalah mujizatnya Allah Subhanahu wa taala, mencaplok semua tongkat-tongkat para penyihir yang terlihat seperti ular. Gitu. Jadi memang kata penyihir, wah ini bukan sihir nih, ini beneran nih. Ada kekuatan lain selain dari kekuatan sihir. Itu yang menyebabkan para penyihir itu bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dan masuk Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa dan Harun. Nah, cara kita untuk menghadapi nanti itu yang tadi saya bilang, jaga wudhu kita, ya ajarkan orang-orang di sekitar kita, jaga wudhu, jaga lain-lain, jaga ibadah kita, terus banyak perlindungan kepada Allah. Bilang, ya Allah, saya berdoa kepadamu agar tidak ada efek sihir yang mengenakan diri saya dan keluarga saya dan saudara-saudara saya, serta kaum muslimin yang ada di Indonesia. Jadi Insya doa Allah yang banyak ketika, aja ya Pak Ustadz ketika, buat calon pemimpin kita ya Pak Ustadz ya. nah itu saya udah duduk bareng, udah beberapa kali duduk bareng, saya udah banyak nasihatin dan insya Allah nanti saya bersama teman-teman, ya bersama Iya, teman-teman itu akan lakukan pembentengan senasional, iya, iya. insya Allah. Iya, ya amin Pak Ustadz, mudah-mudahan kita dijaga semua ya Pak Ustadz. Pemimpin kita yang kita dambakan mudah-mudahan sama Allah dilindungi. Ya, terima kasih Amin. Pak Ustadz. Ya, mari sama-sama. Afwan Ustadz, boleh izin bertanya lagi? Boleh. Iya, silakan. Ya, alhamdulillah saya banyak tahu cara menghalangi diri dan keluarga dari sihir itu melalui Ustadz Sahal dari MKI dan juga video-video di YouTube kan. Nah, yang belum yang baru-baru ini saya ini praktekkan ke keluarga adalah ketika saya melihat Ustadz mengeluarkan buah sihir dari dalam yang berupa dari dalam apa sih itu dari dalam saluran air itu cara Ustadz itu saya praktekkan di rumah saya gitu. Dan setelah saya praktek, maksudnya bukan praktekin itunya, tapi doa yang dibaca Ustadz itu saya praktekkan untuk mengerukyah di rumah saya karena mama saya itu sudah kena sihir sudah lama dan kami baru tahu ternyata bukan cuma mama saya yang kena, adik saya juga kena. Jadi kami sekeluarga itu kena sihir gitu. Setelah saya praktekkan, jadi di sekeliling rumah itu saya siram, bukan lagi saya percikan air, tapi ada 2 ember itu saya siram ke sekeliling rumah. Itu ada di salah satu bagian rumah saya itu di bagian luar. Ketika saya bacakan seperti yang Ustadz ajarin, itu tiba-tiba saya merinding gitu kan. Jadi di situ di area situ tuh saya lebih banyakin airnya. Tidak lama setelah itu, dua hari setelah itu, saya mendengar salah satu anggota keluarga saya itu muntah darah dan sesak nafas sampai harus dibawa ke rumah sakit. Jadi memang keluarga tersebut pernah tinggal di rumah mama saya di bagian yang dirukyah tadi itu. Gitu. Jadi saya mengambil kesimpulan seperti itu, tapi tidak saya sampaikan ke keluarga saya. Gitu. Saya mengambil kesimpulan bahwa
ada buku yang ditempatkan oleh beliau di rumah saya, tapi saya tidak sampaikan ke keluarga, ke mama saya gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustadz, karena ini sihir ini sekarang intensnya lebih sering ke saya pribadi, tapi mama dan adik saya tetap di ruqyah seperti biasa. Yang mau saya tanyakan, doa atau dalam surah apa yang cukup efektif untuk membakar ataupun melawan sihir tersebut dengan cukup kuat Ustadz, karena belakangan ini intens Ustadz ininya ke kami gitu. Mohon bantuan Ustadz. Oke, ini pertanyaan bagus, ini cerita bagus. Kalau mau nih silakan ditulis ya buat jamaah yang ada di sini. Kalau mau nanti juga saya kirim voice note yang saya rekam dari Syekh Mu'ad Yusuf Al-Hashimi, beliau tamu dari Madinah waktu itu cerita. Jadi memang ada cara, metode untuk membatalkan sihir. Ya, itu berbahasa Arab. Kalau saya share, saya mau ajarkan beberapa poin. Ya, silakan dicatat. Pertama, bisa dengan cara cari burung apapun. Mau burung merpati kah, burung murai, burung apapun. Ya, burung apapun, kemudian ambil bulu dari burung itu, kemudian bulu itu direndam di air, dan air itu dipakai buat mandi. Tapi sebelum digunakan untuk mandi, ada doanya, Allahumma abtal sihir. Ya Allah, saya batalkan sihir. Sebut nama yang mau dibatalkan sihirnya. Atau dari burung itu lihat tanah yang pernah diinjak sama burung itu. Jadi saya kemarin habis bantu orang, saya pakai cara Syekh, subhanallah, luar biasa, punya efek yang luar biasa ke orang itu. Jadi saya pakai burung merpati. Burung merpati itu kita lepas di tanah, ya kita lepas di tanah. Kemudian tanah yang diinjak oleh burung tersebut, ambil tanahnya, kemudian tanahnya itu direndam di air sambil doa, Allahumma abtul sihir. Ya Allah, aku batalkan sihir. Sebut namanya, dengan izinmu ya Allah batal. Nah, tanah yang sudah direndam dengan air nanti dicampur buat mandi tubuh kita. Saya tanya kenapa memang tanah? Karena memang jin itu seperti anjing, dia punya penciuman yang tajam. Jin itu punya penciuman yang tajam. Kemudian karena anjing, untuk menghilangkan jejak anjingnya dengan tanah. Ya, jadi memang dengan tanah itu bisa menghilangkan jejak-jejak sihir. Itu yang pertama. Yang kedua, ada cara yang bisa kita lakukan juga. Ini buat sihir. Nah, itu tadi kan di rumahnya, di sekitar rumah, itu dengan sihir, batalkan sihir madfun atau sihir tanah, ya. Datang ke kuburan. Ini insya Allah caranya aman dalam hukum syar'i ya. Karena tajribah atau percobaan yang beliau lakukan ini memang tidak dipermasalahkan oleh para masyayikh atau para ulama di Madinah. Datang ke kuburan, ya. Dekat kuburan itu ada tanah kuburan, ya. Kemudian bawa paku. Kenapa paku? Karena pada umumnya dukun itu menggunakan paku sebagai media sihir. Ya. Bawa paku, hitung jumlah orang yang mau kita obati. Hitung jumlah orang yang ingin kita batalkan sihirnya. Misalkan di satu keluarga ada 4 orang, paku itu ada 4. Oke? Paham ya? Nah, ketika kita sudah siapkan paku, letakkan di tanah kuburan tadi, kemudian siram air di paku tersebut, yang di atas tanah, sambil berdoa, Allahumma abtalus sihir, ya Allah saya batalkan sihir madfun atau marsyus
untuk saya sebut namanya Allahumma abtalus sihir Sahal, Allahumma abtalus sihir Ibnu Safa'at, Allahumma abtalus sihir, sebut namanya. Ketika itu kita udah sebut, maka tanah yang kena air beserta paku tadi, ambil tanahnya, kemudian tanah itu kita campur untuk mandi kita. Ya, itu bisa dengan itu. Jadi banyak nih, banyak resep atau metode-metode yang dilakukan, yang diajarkan sama Syekh. Terus ada juga saffron. Tahu saffron ya? Kembang saffron tuh. Kalau kita taruh di air dia bisa kuning. Saffron juga bisa kita taruh. Misalkan kita mau obatin 10 orang. Maka siapkan 10 botol. 10 botol, taruh di setiap botol itu saffron sampai terlihat warna kuning. Beberapa helai aja. Ketika kita sudah letakkan, kemudian bacakan doa. Allahumma abtalus sihir. Saya tanya, ya Syekh, ayo surah apa aja yang dibaca? Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Hanya 3 surah. Syekh hanya mengajarkan 3 surah. Ya. Al-Fatihah, setiap tuang baca Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas ke air saffron tadi. Kalau dia sudah dibacakan dengan niat sihir, maka air tersebut campur dengan air untuk kita mandi. Nah, itu bisa. Banyak ya, ada cara dengan sumur, ada sungai. Ya, kemarin saya udah lakukan beberapa kali, ada laut. Kita ambil air laut. Nah, untuk rumah nih, untuk rumah, sebelum saya lupa. Untuk rumah bisa juga kita kumpulkan air, 3 air. Karena sihir itu bisa dari macam-macam. Lewat udara, lewat air, lewat tanah. Mereka akan berubah ketika negara api datang menyerang. Avatar The End. Datang ke, ambil 3 air. Pertama air laut, air sungai, yang ketiga air sumur. Air itu dicampur jadi satu. Kemudian ketika dia dicampur jadi satu dan digunakan untuk semprot rumah. Terus nanya sama Syekh, misalkan ada yang tanya Syekh, gimana kalau misalkan kita yang kena sihir itu rumah yang lama? Syekh bilang, ya Allah, sambil niatkan, ya Allah, saya niatkan sekalian untuk meruqyah rumah yang sebelumnya saya tinggali. Nah, itu disemprotkan di setiap sudut. Jangan sampai ada yang terlewat. Nah, itu bisa tuh, coba cara itu. Banyak ya, banyak apa dia? Banyak metode-metode yang disampaikan sama Syekh. Tapi nanti kalau mau japri atau saya kirim ke grup ya, buat didengarkan bagaimana metode. Insya Allah. Oke. Baik, menarik sekali Ustaz. Ada lagi? Memang menarik Ustaz, Iya. menarik sekali. Saya baru ketemu juga cara itu. Saya baru ketemu caranya. Baik Ustaz, nih ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Ini kalau seorang pemimpin yang sukses ya, kemudian jadilah ya, jadi anggota DPR atau lain sebagainya, melalui bantuan sihir Ustaz. Nah, ini berpengaruh nggak ketika dia berkuasa ya, dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Ustaz? Ngaruh. Pertama, ya? kebijakan itu tidak mementingkan rakyat. Kebijakan yang dikeluarkan itu, jadi suasananya panas di negara ini. Kalau misalkan ada pemimpin kita yang main sihir, suasananya panas. Suasananya suasana adu domba. Suasananya suasana perpecahan, bukan persatuan. Suasananya suasana penuh curiga. Karena sihir itu begitu, perpecahan, kehancuran, curiga, negatif. Jadi memang kita rasakan rasa negara yang kayaknya kayak nggak ada berkah-berkahnya di negara gitu. Kita akan rasakan itu. Terus yang kita lihat, dia tidak lagi mementingkan kepentingan rakyat. Dia akan tutup telinga ketika rakyat itu berteriak dengan dia.
Kenapa? Karena sihir itu bermain. Nah, biasanya mereka akan top up atau perbaharui sihir, tajdidus sihir. Dia akan perbaharui sihir per 40 hari biasanya. Kalau dia lupa perbaharui, itu akan mulai terlihat tuh kebobrokannya. Kalau dia terus perbaharui, banyak rakyat yang akan masih terpesona dengan dia. Ya, makanya saya heran ketika kita temukan orang-orang yang bela mati-matian seseorang yang wah begini. Ada yang nanya, "Ustaz, kok sampai begitu banget tuh orang?" Saya bilang, itu dia kena sihir tanpa dia sadari. Gitu. Nggak dibayar lagi saatnya. Hah? Nggak dibayar lagi ya. Ada dukun yang belum dibayar lagi, sampai dukunnya teriak, cerita, "Wah, saya belum dibayar tuh, masih kurang." Ngeri tuh kalau dukunnya sampai belum dibayar. Nah, itu bisa jadi dukunnya akan membatalkan semua sihir dan berefek kepada orang itu. Maka bersiaplah, kita akan saksikan kehancuran orang tersebut karena ada sihir yang dibatalkan dan dibalikan kepada orang yang bermain sihir. Ustaz, ini menarik tadi ya Bu Siti Nurjana, pantangannya misalnya nggak boleh minum kelapa ya. Apalagi Ustaz, biasanya Ustaz, pantangan Biasanya nggak orang-orang boleh yang minum apa, terus nggak boleh makan ketan hitam. Ya, gitu ya. kenapa kelapa? Karena kelapa kan bagus sebenarnya kan. Buat netralisir racun juga bagus dia. Baik, sahabat MKI, ada yang ditanyakan lagi, silakan, masih ada kesempatan. Itu Buros angkat tangan. Buros, silakan, Buros lagi ya, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Iya. Salam. Saya mau tanya tentang perpolitikan tadi. Nah, masalah dekat-dekat pemilihan gini ini kan Ustadz biasanya banyak tuh. Kalau saya ingat dulu di tahun 2004 itu kayak bagi-bagi jilbab lah, sarung lah, apalah segala macam gitu. Nah, namun pada zaman ya. Tadi apa? Masa-masa dekat pemilu seperti sekarang ini gitu. Saya ingat dulu di tahun 2004 itu calon-calonnya itu ada yang bagi-bagi sarung, jilbab atau apalah gitu. Nah, pada zaman sekarang ini kan identiknya ke bagi-bagi duit gitu. Apakah barang yang dibagi orang itu ada pengaruh sihir juga di situ, Ustadz? Bisa. Seperti yang tadi saya bilang, ketika dia mau masang baliho, dia ada ritual untuk 1000 baliho misalkan. Nah, ritual itu ketika orang lihat baliho tersebut terasa berdebar, terus kayak langsung hilang fokus kita, terus berasa kayak langsung sakit kepala, tapi akhirnya jadi keingetan, jadi kebayang-bayang dengan orang itu. Sama dengan benda-benda yang dikasih, misalkan dia ngasih duit, baca doa, ambil duitnya, jangan pilih yang ngasih duit misalkan gitu. Bisa. Ya, memang apapun pemberian, kita berdoa dulu sebelum kita sentuh. Saya pernah contohkan ya. Misal, mohon maaf saya kasih contoh, saya pegang gelas. Kalau kita dapat minuman dari seseorang, di mana minuman itu kita duga ada sihirnya, maka sebelum kita minum, tempelkan dulu jari kita di air minum tersebut untuk menetralisirkan sihir. Tempel aja airnya, baca bismillah, tempel, maka itu sudah netral dengan izin Allah. Tempel aja, nggak perlu diaduk gitu, jangan, mau minum nih, jangan. Atau makanan yang mau kita makan, pegang makanannya, sentuh dikit, baca bismillah, itu udah netral, keluar. Ya. Atau juga ketika kita mendapatkan benda-benda itu, jangan langsung dipegang. Baca doa dulu. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau ya Allah saya batalkan sihir jika memang ada di benda itu. Ini money politik nih ya Allah. Saya batalin sihirnya, tapi duitnya saya ambil, nggak apa-apa. Ada itu, benar ada. Di berbagai media saat ya. Kadang bingung sih,
seperti itu gitu. Terkadang kita udah tolak cuman disodorin terus gitu. Bagaimana Iya, caranya gitu. nanti aja nggak apa-apa. Kita berdoa pada Allah untuk kalimat min syarri ma khalaq. Ya Allah, saya batalkan sihir di benda ini. Saya yakin ada sihirnya di sini. Ya Allah, saya batalkan. Intinya kalau Apalagi kita dikasih berarti diambil aja Ustadz ya. ambil aja, sedekahin buat Palestina. Nanti ke Bu Bendung tuh transfer. Syukran Ustadz. Wah, Luar biasa satu intrik dan trik dari para caleg ya, atau calon pemimpin. Apalagi ini kemarin kan sudah ditetapkan ya, KPU ada 9.000 sekian saat calon legislatif memperebutkan 500 kursi di DPR ya, pusat. Ini luar biasa itu persaingan ya, Stat ya. pasti Kalau itu. setiap caleg ngasih uang 100 lumayan, Stat ya. Kita nerimanya, Stat. Jam dulu 100 agar silaturahim kita nggak putus. Baik, sahabat MKI, sudah hampir jam 7 ya, waktu Jakarta dan sekitarnya. Silakan kalau ada lagi yang pengen bertanya. Izin Ustadz mau bertanya lagi boleh nggak? Ya, silakan Bu Hesti. Maafin. Iya Ustadz gini, sejak mama saya ketahuan bahwa beliau sakitnya yang selama 20 tahun itu ternyata karena sihir, bukan karena penyakit medis, itu yang saya amatin mama saya itu sering dikerubuti lalat. Di lokasi di ini di sekitar area yang terkena sihir itu ataupun di bagian badan mama saya yang lain. Dan lalat itu biasanya kan lalat itu di siang hari biasanya ada di lantai gitu kan ya. Ini kalau lalat ke rumah itu bukannya ke lantai tapi ngerebutin mama saya. Dan itu bukan siang hari, malam. Jadi kalau malam itu di rumah itu ada beberapa jenis serangga. Kalau bahasa saya binatang terbang ya, seperti lalat ataupun yang serupa dengan lalat tapi bukan lalat. Ada bahkan yang datangnya binatang itu jam 2 malam. Karena saya jagain mama saya kan, waktu banyak rambut yang keluar dari kakinya itu, saya jagain mama saya. Itu ada binatang yang masuk dari dari lubang lubang angin, ada binatang yang masuk ke rumah dan itu mendekati mama saya. Setelah saya semprotkan air ruqyah, itu binatang tersebut berubah warnanya menjadi hitam dan setelah saya tusuk perutnya itu keluar ulat yang banyak dari binatang itu, Ustadz. Seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, emang seperti itu ya Ustadz? Bahkan binatang itu tuh membawa sihir juga ya? Seperti Betul. itu Ustadz. Itu Memang aja salah satu ciri sihirnya antara binatang lalat banyak menggerubungi tiba-tiba. Coba pakai cara yang tadi deh Bu, yang tanah itu. Oh iya. Itu bisa tuh insya Allah. Kalau bisa dicatat tadi ya. Atau kalau enggak nanti saya catat Ustaz. Japri saya kirim bahasa Arabnya, mungkin bisa simak. Iya sebentar insya Allah saya Japri Ustaz deh kalau gitu. Ya. Oke. Makasih. Ada yang mau nanya lagi? Oh nggak ada, saya mau. Oh ya baik, karena sudah jam 7 kurang ya. Baik, kita di sini jam akhiri. 8. Dekat sini jam 8 pagi. Jam 8 Malaysia ya. Masih kena pusing-pusing dekat sini. Ya. Salam sama Upin Ipin Ustaz ya. Saya cari Ipin pun tak jumpa dekat sini. Ya baik, Ustaz Sahal terima kasih atas waktunya dan para sahabat MKI. Alhamdulillah kita akhiri pertemuan hari ini ya. Semoga apa yang disampaikan Ustaz Sahal menjadi bekal kita ya dalam menghadapi pemilihan umum ya, 2024 nanti. Mungkin nanti kita akan bahas lagi terkait politik ya, karena luar biasa efek politik khususnya juga untuk aspirasi umat ya. Ini politik jangan ditinggalkan, orang-orang soleh, orang-orang baik jangan meninggalkan politik karena pastinya akan dikuasai oleh kelompok-kelompok sekuler ya, liberal dan lain sebagainya. Baik, kita akhirin baca. Bisa cari undang orang politik juga, ntar sambil aneh telepon, kita ikutan gabung.
Baik, Ustaz, kita akhirnya membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, selamat beraktivitas sahabat MKI di akhir pekan ini. Mudah-mudahan aktivitas membawa keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya semua. Ya, Ustaz. Kami semua Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.